Iya, bayar di dalam bisa kan mas? Nasi uduk siang ini bro. Asli om, ini hujannya makin kenceng. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam, wih, udah mau menjelang siang juga ini ya. Sekarang jam 10.26 ya. Ini posisi kita udah barusan lewat dari Pasar Parung teman-teman. Dan pagi menjelang siang hari ini ya, kembali kita gas lagi. Setelah kemarin kita habis dari Ujung Kulon ya. Untuk hari ini saya mau ajak teman-teman semua kita gas lagi menuju ke Ciletuh ya. Wih, udah lama banget rasanya teman-teman. Saya nggak gas ke daerah Sukabumi ya, Pelabuhan Ratu dan ke Ciletuh. Kayaknya terakhir tuh mungkin sekitar setahun atau 2 tahun lalu lah ya. Udah cukup lama juga teman-teman ya. Jadi untuk hari ini saya ajak teman-teman semua bareng-bareng ya, kita gas menuju ke Ciletuh, gaspol. Seperti inilah teman-teman suasana pagi menjelang siang jam setengah 11 ya, di daerah Parung. Barusan lewat dari pom bensin Vivo ya. Ini cukup padat juga nih untuk hari ini, hari Selasa ya teman-teman. Ini weekday, hari kerja. Untuk lalu lintas kendaraan cukup rame juga nih, apalagi kalau tadi pagi ya, mungkin jam-jam berapa? Biasanya di sini rame sih setengah 7, jam 7 gitu udah mulai rame ya. Jadi warga yang dari Bogor atau Parung ya, berangkat kerja menuju ke Jakarta, ini sebelah kanan kita nih padat semua ini biasanya ya. Begitu pula sebaliknya kalau sore hari ya, ini jalur kita nih yang padat. Tapi untuk rute kita sekarang ini karena lawan arus teman-teman ya, orang kan berangkat, kita arah sebaliknya, jadi nggak begitu padat lah untuk pagi hari atau menjelang siang ini ya. Oke, kita lewat dulu ini untuk Rak Aqua. Untuk pagi ini cuaca teman-teman bisa lihat ini di depan kita, langitnya abu-abu semua ya, putih. Jadi ini awan cukup tebal juga. Semoga untuk hari ini nggak hujan lah ya, biar kita bisa tetap menikmati view di sepanjang perjalanan, apalagi nanti pas masuk ke Ciletuh. Mantap banget tuh pasti ya, view pantai, gunung-gunung, mantap. Semoga ini, karena kita mengarah ke Bogor teman-teman ya, biasalah Bogor kan sering berawan gitu ya, karena dekat di daerah pegunungan. Jadi semoga di Bogor aja yang berawan, tapi kalau kita dekat ke area pesisir di Ciletuh ataupun Pelabuhan Ratu udah lebih kebuka. Walaupun kendaraan lalu lintas rame teman-teman, tapi kita punya kecepatan nih, boleh saya bilang cukup lancar lah ya. Lari di 60 rata. Nah ini baru agak rame lagi, tapi mungkin kalau udah lewat, ini kan ada penyeberangan nih. Ke sebelah kanan nih ada rumah sakit ya. Nah ini biasalah rame teman-teman. Nah, kalau kita lewat ini lagi udah balik lagi 60 rata nih. Ini asik banget lah ini di rute Parung menuju ke Bogor ini. Untuk setup kita perjalanan ke Ciletuh ini teman-teman ya, agak berbeda dengan 2 trip kemarin yang ke Ujung Kulon sama ke Bandung ya. Untuk kali ini kita pasang box lagi ya. Jadi dalam trip-trip ini kita sambil coba-coba ya, coba untuk setup touring mana yang kira-kira paling asik gitu ya, untuk trip-trip sehari gitu ya. Trip sehari pergi langsung, nggak langsung balik sih, besoknya lah ya. Jadi 1 hari 2 hari 1 malam, kira-kira mana yang asik gitu. Untuk setup pakai tas sendiri teman-teman, kalau trip sehari langsung nyampe ya, atau PP gitu masih nyaman sih ya. Tapi kalau untuk multi day trip pakai tas juga masih bisa, tapi baiknya jangan dipakai di badan ya. Jadi langsung diikat di motor, biar di badan itu relax gitu ya, rasanya nggak bawa beban. Walaupun memang mungkin tasnya tas backpacknya kita untuk yang digendongnya kita los gitu ya, jadi biar dia bisa numpuk di jok belakang. Tapi tetap aja teman-teman, namanya ada yang kegantung kan, walaupun sedikit itu kalau jalan 2 jam 3 jam lama-lama berasa juga gitu ya. Minimal
apa ya, berat sih enggak, tapi ya mengganggu kali ya, jadi kurang nyaman gitu. Baiknya sih diikat. Nah itu enak tuh kalau untuk jalan yang multi day trip ya, atau berhari-hari baru nyampe di tujuan. Tapi kalau mungkin sehari kita gendong masih nyaman lah ya. Asik ngobrol teman-teman, kita belum bahas untuk plan riding kita hari ini ya. Jadi untuk trip kali ini lepas dari Jakarta ya menuju ke Ciletuh, kita ambil jalur seperti biasa teman-teman, saya lewat Parung ya. Jadi dari Jakarta menuju ke Parung, kemudian dari Parung bablas terus menuju ke Bogor, seterusnya kemudian mengarah ke Ciawi, Sukabumi ya. Nah, nanti sebelum sampai masuk kota Sukabumi kita belok kanan ke arah Cikidang terus ke Pelabuhan Ratu dan menuju ke Ciletuh. Dengan total jarak itu kurang lebih dari Jakarta itu sekitar mungkin hampir berapa ya, 170-an kilo kayaknya ya, 170 kilo dengan estimasi waktu kurang lebih sekitar mungkin 5 sampai 6 jam ya. Nah, kalau dari titik kita sekarang ini kan udah Parung udah lewat ya, udah lewat sedikit, bentar lagi udah masuk ke Bogor ini. Nah, dari sini tinggal 132 kilo lagi atau sekitar 4 jam menuju ke Ciletuh melalui rute yang tadi kita bahas teman-teman. Semoga di perjalanan lancar ya, cuaca juga bagus, macet ya mudah-mudahan sih nggak terlalu macet lah ya. Biasanya sih agak macet kayak di Ciawi gitu ya, di Cicurug, Cibadak itu agak padat lah, rame karena di situ kan apa namanya, lalu lintasnya cukup padat, terus banyak pabrik juga ya. Tapi kalau jam segini sih kayaknya belum terlalu rame lah. Semoga lancar di jalan, kita bisa nyaman menikmati view sampai di Ciletuh. Oke teman-teman, sama-sama aja join kita gas bareng-bareng menuju ke Ciletuh untuk hari ini. Let's go! Posisi sekarang kita udah masuk ke kota Bogor teman-teman, barusan lewat dari apa, lampu merah terakhir yang kalau lurus itu masuk tol, ambil kanan ini kita ke Jambu 2 dan ke Jalan Pajajaran. Lampu merah Jambu 2 ini kita lurus teman-teman, kalau di kanan itu ada Plaza Lipo ya, Lipo Jambu 2. Nah, ini kita gaspol aja. Ini saya mau water break dulu teman-teman di tempat istirahat langganan kita seperti biasanya di pom bensin Shell Pajajaran ya. Biasanya juga pom bensin Shell ini nih jadi tikum ya, atau titik kumpul teman-teman bikers yang dari Jakarta, misalnya rumahnya mencar gitu ya di Jakarta, ada yang Bekasi, ada yang Ngerang gitu ya. Nah, nanti baru ngumpulnya di sini, baru lanjut jalan apa ke Puncak, apa ke Sukabumi gitu ya. Di sebelah kiri ini kalau weekend biasa rame, para moge-moge ya, macam-macam lah. Semua bikers ngumpulnya di pom bensin Shell ini. Kayaknya kita sekalian isi lah ya. Ini udah setengah, isi penuhin baru kita istirahat. Power mas? Powernya penuh? 25. Iya ya. Iya, bayar di dalam bisa kan mas? Bisa Pak. Oh iya. Terima kasih. Oke, udah habis isi, kita parkir dulu. Penuh juga di sini. Baru kita masuk ke dalam. Waduh, miring banget standar. Oke, distri parkir situ dulu, kita masuk beli minum sekalian bayar BBM di dalam aja biar nggak antri. Karena tadi dia punya bon. Nah, ini bon. Yo, yang biasa aja deh. Iya. Sama bensin 25. Foto aja 33 Pak ya. Membernya ada? Member Enggak ada.
Oke. Oke, pakai boni kan nih? Nggak usah, Mas. Makasih aja. ya. Masih ya. Iya, kita udah habis isi bensin ya. Udah beli air juga, tadi udah ke toilet juga sekalian. Nah, ini saya mau makan dulu teman-teman, karena udah jam setengah 12 juga. Jadi kita makan dulu di apa namanya, nama tempat makannya Ayam Penyet Sambal Jerit Putri. Nah, untuk sambal Jerit Putri ini memang mantep banget sambalnya ya. Bisa tergambarkan dari namanya Jerit Putri ya. Jadi saya mungkin udah 2 kali makan sini dan mantap memang. Oke, jadi kita langsung nyebrang aja. Lokasinya itu persis ada di seberang pom bensin Shell ya, jalan kaki mungkin sekitar 100 meter lah ya. Nah, ini di seberang ini. Itu dia. Oke, kita langsung nyebrang, makan di lokasi aja. Ini aja deh yang ada apa namanya? Zebra cross biar aman. Wah, ini di Pajajaran nyebrangnya agak susah teman-teman, mobilnya rame sama kenceng-kenceng. Oke, ini dia teman-teman, kita punya nasi uduk, ayam kremes sama tempe nih. Sambalnya sambal jerit bro. Oke, kita siap. Selamat makan teman-teman semua. Wah, nasi uduk siang ini bro. Badai. Sudah aja udah mantep banget. Lemasnya lagi. Oke, kita makan dulu, ntar lanjut lagi. Lanjut lagi teman-teman, tadi kita udah selesai makan dari Ayam Jerit Putri. Badai bro, dia punya nasi pakai nasi uduk pula ya kan. Mantap siang ini ya. Kita punya menu nasi uduk, ayam goreng dada, sama tadi pesan tempe ya, tambahan tempe juga. Totalan tadi 24.000, nggak pakai minum ya. Saya udah ada air botol tadi, jadi aman lah. 24.000 teman-teman di depan SPBU Shell Pajajaran ya, agak ke kanan dikit lah. Jadi kita keluar jalan lewat Payakumbuh lurus, terus nanti nyebrang ya, persis di zebra cross dia. Pokoknya pasti kelihatan lah. Kalau nggak salah mungkin dia bukanya Senin sampai Sabtu, Minggu kayaknya libur ya. Soalnya pernah satu kali saya lewat hari Minggu di sini di Bogor, dia nggak ada gitu. Posisi kita lewat di Kebun Raya ini teman-teman, sebelah kanan Kebun Raya Bogor ya. Nah, ini kalau sore-sore nih banyak yang olahraga di sini ya. Muterin Kebun Raya sampai ke depan sana yang lewat di pintu masuk itu ya teman-teman, Istana Bogor. Nah, jadi muter, saya nggak tahu muter satu putaran ini berapa kilo ya teman-teman. Mungkin 4 kilo, 5 kilo kayaknya ya. Ini muter satu putaran Kebun Raya Bogor nih di lintasan luar Kebun Rayanya. Sebelah kiri ada Mall Botani ya, Botani Square sebelah kiri. Sampingnya Botani ini ada kayak pool untuk bus-bus ke bandara setahu saya ya. Untuk harganya dari sini ke Jakarta berapa ya teman-teman? Mungkin 70.000 apa 100.000 ya. Untuk jamnya cukup banyak juga, soalnya saya pernah satu kali masuk di Mall Botani, pas keluar sempat nanya-nanya juga. Dia punya jadwalnya itu mungkin per 1 jam sekali ada mungkin ya, 1 jam atau 1 jam setengah. Terbalik dulu, posisi sekarang udah mulai hujan ini, udah tis-tis-tis, tapi masih bisa lah ini. Kita tabrakin dulu terus ya, mudah-mudahan lokalan aja ya. Di Tajur apa Ciawi gitu udah berkurang lah. Menjelang 17 Agustus teman-teman. Wah, ini sebelah kiri ada pom bensin baru kayaknya ya, BP baru nih, baru lihat. Biasanya satu aja nih pom bensin kalau yang sebelah kiri sini ya. Lihatnya cuma ada Shell, tapi ini udah ada lagi nih BP. Mantap. Ini menjelang 17 Agustus yang jual bendera udah banyak banget nih teman-teman ya. Sebelah kiri jalan di sepanjang Jalan Pajajaran ini udah rame banget bro. Update teman-teman untuk Bisri sebelum kita nge-trip ke Ciletuh ini ya, kita ganti ban belakang dulu untuk Bisri ini karena kemarin udah botak banget, gundul ya. Jadi kita ganti biar aman lah di perjalanan ya. Untuk tipenya saya ganti pakai Michelin ya,
yang sama lagi aja sama yang kemarin gitu ya. Kalau nggak salah nama bannya itu Michelin apa, City Extra ya, City Extra. Untuk ukuran standarnya motor ini aja gitu. Pokoknya bang, yang ini ada nggak Michelin Extra nih? Oh iya, lihat, oh pas ada, oke langsung ganti, sekalian ganti dia punya pentil-pentilnya juga ya, biar maknyus lah di jalan kita pede gitu. Pas banget lagi untuk Michelin Extra ini ya, kalau nggak salah, iya City Extra ya kalau nggak salah, itu dia punya kembangannya itu memang untuk hujan ya, atau memang ban hujan. Jadi kalau hujan-hujan gini apa, lumayan ngebantu lah ya. Memang sih namanya air, aspal basah ya tentunya beda ya sama kering, tapi kalau ini dia sedikit membantu lah gitu. Posisi udah masuk di Tajur ini teman-teman, jam 12.12. Waduh, udah kayak promo online shop tuh. Mie nonjol bro, sebelah kiri, mie-nya nampol. Baru juga tuh kayaknya ya. Ini jam 12.12 kita udah di Tajur. Waduh, masih hujan nih bro. Ini kita melintas, mudah-mudahan hujannya mengecil lah ya. Ini masih jauh banget ini, sampai ke mana? Ciletuh itu masih 112 kilo lagi, atau sekitar 3 jam. Jadi estimasi mungkin sekitar jam 3, jam 4 baru nyampe Ciletuh ya. Oke, cepat saja teman-teman, dari Tajur kita udah nyampe di perempatan besar Ciawi ya. Nah, seperti biasa di sini nggak bisa lurus ya, ditutup. Kita harus belok kiri, nanti baru putar balik ngikutin arus. Di sini kayaknya nggak pernah nih nggak ada macet begini ya. Selalu ada apa, antrian kendaraan kayak gini nih. Mungkin kalau tengah malam nggak ada kali ya, ini kan soalnya lampu merah nih. Nih truk-truk Aqua lagi mau bongkar muat ini, jadi kayaknya kita di jalan bakalan rame. Di sini karena pasar sih teman-teman sebelah kiri, jadi memang selalu padat ya. Belum angkot ngetem nih kayak gini ya, sebelah kiri nih angkot Cicurug nunggu penumpang, jadi makin ketahan lagi nih arus kendaraan. Walaupun di posisi kita sekarang ini hujan teman-teman, baru lewat dari Ciawi, tapi kita tetap optimis ya. Mudah-mudahan di sana arah Pelabuhan Ratu Ciletuh terang lah ya, nggak mendung kayak gini, biar kita dapat view nih ya kan. Udah riding ke Ciletuh biar bisa nikmatin view di sana. Lanjut lagi teman-teman, posisi masih hujan tapi bolehlah kita coba tabrakin terus ya. Nah ini kalau kita ke kiri ini ke arah apa namanya, tempat camping. Pokoknya ada satu tempat camping apa dua gitu ya. Terus di bawahnya tuh ada tempat ngopi namanya Kopi Daung ya. Di situ biasanya juga apa, bikers juga dari Jakarta banyak juga yang ngopi ke situ ya. Jadi berangkat pagi jam-jam berapa, 9 gitu udah nyampe, ngopi deh. Wih, nanti siang-siang balik lagi Jakarta. Jadi trip sehari gitu ya, PP. Asik juga sih ngopi di Kopi Daung itu. Saya pernah satu kali teman-teman, suasananya enak ya. Udah lama juga sih. Dulu itu waktu saya pergi jalannya masih nggak begitu bagus. Mungkin sekarang udah jauh lebih baik lah ya. Udah di aspal ataupun di beton jalan naik ke Kopi Daungnya. Hujannya padat bro ya. Nih langit masih putih terus. Kayaknya saya mau ganti jas hujan aja deh. Kayak tadi kiranya kayaknya bisa nih tabrakin terus, tapi lama-lama kok tembus ya. Oke, kita berhenti lagi. Terus ini apa namanya, kita pasang jas hujan dulu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sementara untuk kostum kita udah menyesuaikan sama cuaca kita ini. Tadi kiranya hujannya bakal mengecil ya pas jalan sampai di ini posisi kita udah di depan Kinasi Resort ya. Ternyata membesar sih enggak teman-teman, cuman ya tetap aja gitu ya, tetap segini. Jadi kita kalau jalan ya lama-lama basah-basah juga. Nah kita langsung ganti aja dah biar di jalan aman, kita bisa gas terus langsung sampai ke Pelabuhan Ratu dan ke Ciletuh. Dari posisi kita sekarang ini kurang lebih ke sana itu sekitar 100 kilo lagi ya, 105 gitu, 100 kecil lah ya, 105 apa 108 gitu ya. Dan estimasi mungkin sekitar 3 jaman, tapi kalau hujan gini mungkin sekitar 4 jam kali. Jadi kemungkinan besar kita nyampe sana sekitar jam-jam 5 gitu ya. Mudah-mudahan
kita masih tetap dapat view ya. Kalau enggak, pokoknya kita gas terus lah ya, tetap semangat dong. Udah nyampe sini ya kan, masa jadi nggak semangat? Pokoknya kita tetap gaspol bro. Pokoknya yang penting kita di jalan ini jaga kecepatan, terus jaga jarak kendaraan kita sama kendaraan yang lain juga biar aman gitu ya sepanjang perjalanan, apalagi kalau hujan gini ya kan. Jadi biar apa, kalau ada hal-hal yang tiba-tiba gitu ya kita tetap ada kans untuk menghindar gitu ya, biar lebih aman lah buat kita juga pengendara yang lainnya. Nah, sampai di sini untuk hujannya udah mantep nih, udah mengecil teman-teman, tapi kita tetap pakai jas hujan aja ya, karena siapa tahu nanti di depan malah hujan lagi ya kan. Berapa kali sih kayak gitu teman-teman, kita udah lepas jas hujan nih jalan, sampai depan deres lagi, mau pakai lagi udah males ya, jadinya malah langsung hajar aja hujannya. Untung udah dekat rumah, kalau dekat-dekat rumah sih nggak apa-apa lah ya, kita gaspol terus. Tapi kalau masih jauh kayak gini, apalagi baru berangkat ya kan, mending jangan deh ya, kita mending pakai lagi jas hujan ya, atau kalau lagi jas hujanan gini mending pakai aja terus ya, dipakai terus sampai di tujuan. Hitung-hitung jadi hangat-hangat juga kan ya, walaupun agak ribet juga sih, memang tebal gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Asli ini tumben banget ya, kita lintas di Cigombong ini sesepi ini ya, barusan lewat dari pintu tolnya. Biasanya kan setelah pintu tol tuh agak macet tuh, ini sepi banget ya. Sementara untuk kita punya map, saya lepas dulu teman-teman karena masih hujan, tapi ini kayaknya mau pasang juga sih. Hujan udah mengecil, udah aman lah. Oke, kita gas terus. Jangan sampai nanti kita kelewatan belokan yang ke Cikidang ya. Ini malah jadi masuk kota Sukabumi kita, keasikan riding. BBM, oh aman. Posisi sekarang kita udah masuk di Cicurug ini teman-teman, jam 1.25. Oke, lumayan lah kalau traffic segini untuk di Cicurug ini, nggak terlalu rame ini ya, masih aman banget ini. Kalau weekend tuh, bisa nggak gerak bro, asli. Jualan-jualan udah banyak, sebelah kiri ada apa tuh, handphone ya, tuh handphone, kiri kanan baju, toko emas biasanya tuh, sebelah kanan toko emas Sukabumi Jaya, atau elektronik juga ya, tuh kulkas sebelah kiri pasar Cicurug. Sementara HP kita amankan kembali ya, ini hujan udah mulai kenceng lagi nih. Di trip ini sepertinya kita bakal full hujan, nggak full sih. Dari Jakarta sampai di Bogor ya lumayan lah ya, udah separuh nggak hujan, aman. Nah, dari Bogor ke Pelabuhan Ratu dan ke Ciletuhnya ini nih full hujan. Untuk dinginnya sudah mulai terasa. Ini kalau pakai sarung tangan kayaknya lebih dingin lagi nih. Nggak apa-apa, kita santai aja, pelan, rata di 60 aja ya, atau mungkin lebih pelan sedikit 50 ya. Yang penting kita aman lah sampai di lokasi. Untuk penginapan saya belum pesan teman-teman ya, mengalir aja. Ini juga belum tahu nanti kita nginep di mana. Pokoknya gelinding aja terus, nanti lihat di mana posisi yang kita istirahatnya enak. Nah disitulah kita istirahat ya. Mudah-mudahan sih ini kita bisa terusin sampai di Ciletuh. Mengingat hujan terus juga, takutnya kondisi ngedrop ya kan. Nah, santai aja, jangan terlalu diforsir. Tapi kalau nggak hujan sih sudah bisa saya pastikan pasti kita akan nyampe ke sana lah ya kan. Untung sebelum kita trip ini kita ganti ban dulu ya. Kalau nggak, waduh ngeri banget, mana ban saya udah botak banget lagi. Kacau bro ya. Oke, sepertinya ini ya, kayaknya ke mana? Pelabuhan Ratu. Ini kanan bukan? Oh bukan deh, bukan. Satu lagi depan lagi.
bukan di sini, bukan di sini. Asli om, ini hujannya makin kencang ya, nggak ada kecil-kecilnya dari tadi. Nggak expect juga hari ini bakal hujan begini, soalnya Jakarta berapa hari belakangan ini kan lumayan panas lah ya, ada hujan tapi kecil dan sebentar gitu, nggak lama sampai kayak banjir gitu ya. Jadi kita gas asik nih, malah hujan, tapi nggak apa-apa sih. Buat teman-teman yang mau gas ke Pelabuhan Ratu atau juga ke Ciletuh ya, ini di sepanjang jalan ini pokoknya makanan gampang ya kan. Mungkin teman-teman yang udah sering kalau lintas-lintas di Jawa Barat sini udah sering, udah tahu lah ya. Tapi buat teman-teman yang belum pernah ya, atau mungkin sering touring juga tapi jarang nih lewat jalur di Jawa Barat, mungkin teman-teman domisilinya di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah. Nah, kalau lintas di Jawa Barat bagian di arah Pelabuhan Ratu ya, sini Cicurug, Cibadak, itu untuk kebutuhan BBM ya, terus misalnya juga makanan, terus kayak gini-gini nih, oleh-oleh ya, ada mochi-mochi ya. Kalau Sukabumi itu dia punya khasnya mochi teman-teman ya, jadi bisa beli-beli, banyak sudah disediakannya, manisan-manisan, asinan tuh banyak di sepanjang jalan gitu. Kita tinggal pokoknya bawa sangu alias duit aja, nah nanti ditukar di jalan sini makanan-makanan apa, nggak usah bawa persiapan terlalu banyak gitu ya. Oke, ini kita udah dekat nih, Geopark Ciletuh, kanan Pelabuhan Ratu bro, di kanan nih, let's go. Wait, ada mobil, nah ini kanan. Yoi. Nah ini kanan ini langsung arah ke Cikidang nih, yang jalan berliku-liku itu ya. Oke, gas terus. Kurang lebih seperti ini teman-teman, arah menuju ke Cikidang ya, dari belokan kanan tadi. Nah dia punya rute itu benar-benar berkelok-kelok banget ya, jadi pastikan teman-teman punya pengereman, terus ban juga jangan sampai lupa ya, kalau udah mulai agak berkurang. Sekiranya di bawah 50% ya, apa tinggal 30 apa 25 gitu, mending diganti aja lah ya, karena ini tikungannya ya kayak gini teman-teman, apalagi kalau hujan kan, aduh ngeri-ngeri nih. Baiknya diganti aja. Kita yang bannya baru tebal juga agak ngeri-ngeri juga ya. Jadi baiknya teman-teman bannya diganti dulu kalau memang udah mau habis gitu. Apalagi mungkin kalau lintas malam, lampu ya. Saya sendiri sih belum pernah lintas malam di Cikidang teman-teman, karena memang selalu milih lintasnya itu lintas siang atau pagi gitu. Mungkin paling larut sore lah ya, nggak pernah sampai gelap, karena ya nggak ada juga yang dilihat kan kalau malam gitu. Jadi selalu milih lintas siang. Kalau boleh saya saran ke teman-teman sih, mending lintas yang pas terang ya, jangan pas malam. Tapi kalau memang harus malam, dipersiapkan ya lampu penerangannya yang mumpuni gitu. Ini sekarang udah di mana nih? Jalan Raya Cikidang. Oh, masih jalan Cikidang teman-teman. Hujannya awet banget dari tadi ya. Dari mana? Lepas dari Bogor kayaknya. Ya itu udah mulai hujan terus ya, nggak gede-gede banget, segini-gini aja, tapi dia awet terus gitu ya. Itu sebelah kanan apa tuh, ada kayak display apa gitu ya. Nah ini kita udah masuk di daerah Cikidang yang daerah perkebunan ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih ya, atau sebelumnya belum pernah lewat sini, daerah Cikidang ini nih daerah perkebunan sawit juga ya, sama seperti kayak, jadi kalau lintas di sini tuh kayak lintas di Sumatera gitu, dia punya view-viewnya ya. Tanaman untuk sawitnya di kiri kita kadang-kadang full, atau kadang-kadang di kanan kita. Nah kayak gini nih. Tapi bedanya di perkebunan di sini sama di Sumatera, kalau di Sumatera tuh kan sepi ya. Jadi kalau kita lintas tuh benar-benar sepanjang itu tuh hutan atau kebun sawit semua gitu. Nah kalau di sini nih banyak perumahan warga gitu ya, banyak pemukiman. Jadi nggak apa sih istilahnya, nggak seseram itulah, nggak lah ya. Banyak warga rame ya, jadi kebutuhan apa-apa tuh gampang gitu ya. Nah, kalau di Sumatera tuh karena apa namanya, mungkin karena sepi kali ya, jadi
feelingnya tuh waduh ini sepi sendirian gitu. Padahal sebenarnya yang lintas juga banyak sebenarnya teman-teman, rame-rame aja di jalan gitu ya. Sepanjang lintas tuh pasti teman-teman akan ketemu pelintas juga yang searah gitu. Jadi tetap rame dan aman juga gitu ya. Yang penting jalan siang aja ya, jangan jalan malam. Nah kayak gini-gini kan seperti di Sumatera kalau teman-teman lihat tuh, masuk kebun-kebun sawit ya. Sini kebun sawitnya juga boleh saya bilang cukup besar-besar juga ya. Ini arealnya luas, ini masuk sampai ke dalam. Memang kalau dibandingkan Sumatera nggak sebesar sana, tapi kalau kita ada di beberapa posisi, ada di agak bukit gitu ya, bisa kelihatan sampai arealnya tuh, wah daunnya sama semua. Buat teman-teman yang udah lama nggak lintas di sini menuju ke Pelabuhan Ratu nih ya, lewat Cikidang. Nah ini kita update jalur lagi nih ya. Ini di Cikidang saat ini ya seperti ini teman-teman. Itu kabut ya. Ini daerah sawit semua. Iya kabut nih. Baru pernah lintas ini ada kabut-kabutnya kayak gini. Tuh ya kan. Putih semua di depan. Siang hari nih bro, jam 2. Wih, jalannya cukup bumpy di sini. Ya banyak bolongan-bolongannya, bolongan kecil-kecil ya. Oke. Tambelannya juga cukup banyak di sini. Ini memang lintas di sini nggak bisa cepet ini ya. Mesti hati-hati, taruh kira betul ya. Lihat lubang, jangan terlalu cepat juga biar bisa manuver nih di Cikidang sini. 1-2 ada tempat istirahat kayak gini teman-teman, warung-warung di pinggir jalan di area perkebunan ini. Tuh sebelah kanan ya. Jadi ada yang jual kelapa, terus ya biskuit-biskuit Malkis gitu kali ya. Di warung-warung itu, Pokari minuman dingin. Nah ini ada peringatan daerah rawan longsor bro. Karena memang area ini kayaknya ya, area perbukitan ini. Turunan yang panjang ini teman-teman, curam dan panjang di Cikidang ini mengarah ke Pelabuhan Ratu. Biasa di sini suka banyak relawan-relawan juga di sini ya, volunteer yang jaga di turunan atau tanjakan ini nih. Biasa suka udah ready sama kayak misalnya di Sitinjau Lawik gitu ya, udah ready sama dia punya ganjelan ban gitu, sama ya buat pengaman kendaraan lah, manakala kalau remblong ya, biasa sama warga di sini jadi sukarelawan. Oh iya, lupa update juga ke teman-teman, selain ban ya, saya juga ada ganti rem belakang. Jadi rem belakang saya ini udah mantap sekali ya. Terakhir ganti tuh pokoknya rem belakang ini lama deh teman-teman, baru habis ya. Terakhir ganti mungkin setahun 2 tahun lalu kali. Kalau depan mah sering lah ya, berapa ini itu ganti, lebih cepat habis juga. Kalau belakang tuh mungkin kalau depan 1-2 kali, nggak tahu deh. Mungkin depan beberapa kali gitulah ya. Nah belakang baru ganti 1 kali. Nah ini kita di belakang mobil-mobil nih, bau-bau kopling udah langsung kecium nih, atau panas rem ya, cium gitu, bau hangit gitu, angus-angus ya, angus rem. Tanjakan sambil nanjak sambil belokan juga, jadi mesti taruh kira betul. Di sini banyak mobil-mobil besar juga kadang-kadang yang lewat, jadi mesti hati-hati ya, karena mobil besar itu kan dia haluannya dia ngambil luar atau dalam, pokoknya agak makan badan jalan gitu lah ya, jadi mesti hati-hati. Nah untuk Cikidang ya, lintas lewat Cikidang ke Pelabuhan Ratu sampai di sini nih udah nggak ada lampu lagi ya, lampu jalan udah nggak ada. Teman-teman bisa lihat nih. Oke, kita nanjak lagi bro. Iya. Untuk beat teman-teman ya, ini posisi saya sendiri ya. Speknya standar, roller apa semua standar teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya spek ya itu, kita standaran aja. Ini
celetuk sendiri naiknya nggak ada masalah ini ya. Untuk Beat tahun 2015 nggak tahu kalau boncengan, belum pernah juga coba boncengan ke sini ya, tapi kayaknya sih kuat-kuat aja ya teman-teman. Posisi sekarang kita istirahat dulu di Indomaret Buniwani ya. Jalan dari tadi kita istirahat dari Jakarta itu baru 1 kali di Bogor dan ini kedua di Buniwani ini. Sekarang jam 3:30, posisi kita di sini menuju ke Ciletuh itu sekitar 42 kilo lagi teman-teman ya. 42 kilo lagi, terus sekitar 1 jam 12 menit asli. Dari tadi kondisi hujan mulu ya, udah basah, ini udah agak tembus juga, celana juga udah basah. Jadi kita rehat dulu sambil saya tadi masuk ke dalam beli-beli roti dulu ya, roti Srikaya biar tambah tenaga. Kita lanjut jalan lagi menuju ke Ciletuh ya. Saya belum pesan penginapan ini, sambil lihat-lihat juga, mudah-mudahan dapat teman-teman ya. Belum tahu mau jadi nginap di Pelabuhan Ratu kah, di Ciletuh kah atau di Pelabuhan Ratu. Nanti sambil kita jalan aja, lihat kondisi di lapangan gimana. Sekiranya badan masih enak, kita lanjut ke Ciletuh. Cuman ya begitulah teman-teman, namanya hujan, jadi mungkin view agak kurang aja, tapi nggak apa-apa, kita tetap menikmati perjalanan ini. Oke, kita salin dulu. Kayaknya habis ini saya lanjutnya pakai sandalan aja teman-teman, kurang lebih kan ya sekitar 1 jam 1,5 jam, jadi aman lah ya kita sandalan sampai di Ciletuh. Sepatu soalnya udah basah banget, kos kaki udah basah semua. Oke lah, sip-sip, terus kita jalan. Posisi sekarang kita udah masuk di Pelabuhan Ratu teman-teman semua ya. Welcome. Sekarang jam 3:51 ya, harusnya sih dari tadi udah nyampe ya. Cuman karena hujan tadi, udah kehujanan dari tadi, jadi kita break di Indomaret Buniwani tadi. Buniwangi ya, Buniwangi agak lama lah tadi, mungkin sekitar setengah jaman lebih di situ. Ada juga beberapa juga yang touring, tapi kalau saya arah berangkat, yang lain arah balik gitu ya, arah pulang lagi ke Jakarta. Nah ini sebelah kiri SMA atau SMP apa nih? Kayaknya sekolahan lah ya, ini sebelah kiri. Oh, Semansa bro, SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pelara nih ya, nih rame. Ada es Padang. Oke, ini kita ambil kiri aja bro. Seingat saya ini ambil kiri ya. Nah ini di jalan besar ini, lingkar luar lah ya gitu, di Pelabuhan Ratu. Kalau nggak salah nanti di depan ini ada gor besar gitu. Coba apakah ingatan saya masih setajam itu? Nah, ini RSUD. Nah ini dia teman-teman ya, gornya, komplek olahraga Pelabuhan Ratu. Oke, berarti masih ingat ini ya. Di sini, cuman di sini ada tanah-tanah gini. Terakhir lewat sini kayaknya enggak deh. Apa sempat banjir ya? Ini ada tanah-tanah banyak di tengah-tengah jalan ini. Perasaan kemarin lewat kayaknya bagus-bagus aja deh. Terakhir kemarinnya udah lama tapi ya. Kemarin 1-2 tahun lalu kayaknya. Karena memang hujan ya, jadi aktivitas warga nggak terlalu banyak ya. Apalagi ini kan kita lintas bukan di pusat kotanya lah ya, bukan di terminal atau bukan di pasar, jadi memang agak sepi nih di daerah sini. Oke, dan kita lintas di tengah-tengah kubangan bro, mana tahu lubang besar ya kan, ngeri. Posisi masih aman sih teman-teman, walaupun kehujanan dari tadi juga. Kita mulai hujan-hujanan tuh sekitar jam 1-an mungkin ya, apa jam 2, jam 1-an kayaknya. Sekitar jam 1-an, ini jam 4, kurang lebih udah 3 jaman basah-basah gini. Masih aman ini. Mungkin ya 1 jaman lagi udah nyampe, jadi oke lah, kita gas terus. Mungkin kalau sampai malam gitu jam 7, saya putusin untuk seandainya ya teman-teman ridingnya ke tujuan masih sekitar 3 jam 4 jam lagi, pasti saya udah putusin nginap di Pelabuhan Ratu aja. Tapi karena masih aman, jadi kita terusin aja dulu ke sana. Penginapan belum ada ya, jadi nanti kita cari-cari aja di sana, mudah-mudahan bisa dapat yang murah, nego-nego aja, siapa tahu kena ya.
Mudah-mudahan kena yang murah nih. Kita jalan ini benar-benar nggak expect ya teman-teman, apa namanya, hujan bisa dibilang ya setengah hari lah ini ya, dari siang sampai sekarang ini langit putih semua ya, kita nggak ada lihat apa-apa. Berharap sih bisa agak sedikit reda ya, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Oke, sementara ini kayaknya ada perbaikan jembatan. Lanjut bang. Oh ya. Oke, siap bang. Oke, sepertinya motor bisa, apa namanya, motor bisa lanjut terus. Kalau mobil buka tutup nih. Oh, ini kayaknya jembatannya putus dari waktu itu, sempat ada banjir di arah Ciletuh ya kan? Tadi tuh, ya kan? Jembatannya udah rapi bagus. Mungkin sebulan lagi, nggak nyampe 2 mingguan lagi kali ya, udah bisa dibuka. Nah, ini untuk jembatan daruratnya ya. Oh wow, truk lewat bawah bro. Oke, kalau mobil kecil lewat atas. Oh iya sih, nggak gitu tinggi. Lewat bawah aja deh. Sorry. Misi. Lewat kita bro. Bisa ini nggak terlalu dalam. Let's go. Sandal hilang tapi. Sandalnya hanyut. Gokil. Sepertinya CVT saya ini perlu, apa, bagian bawahnya tuh perlu ditutup deh. Seharusnya sih ada tutupannya. Cuman dia punya karetnya itu apa ya, dicarinya agak susah sih. Nanti deh pulang coba cari. Hanyut bro sandalnya. Ya. Apa kita salah jalan ya? Oh enggak, bener sih. Kirain salah jalan. Oke. Let's go. Wah, sandal hilang. Lewat bawah malah hilang sandal. Tadi sih sebenarnya sandalnya aman ya teman-teman, cuman karena pas kita lewat itu kan truk juga pas lewat tuh ombak kan, shoes. Buset, kita pas lagi begini mau nahan, langsung sandalnya ngikut. Wah, tapi nggak apa-apa sih, aman. Ini kita lanjut aja terus, pakai kaki isi aja udah. Nanggung. Ya, bentar lagi udah mau nyampe di Ciletuh ini. Sampai di sini teman-teman, ini kita masih bisa melihat sisa-sisa banjir ya. Nah, sebelah kanan teman-teman. Wow. Ini yang dekat aliran sungai itu, apa namanya, sisa-sisa material yang dibawa sama air itu masih ada ya. Dahsyat sekali untuk banjirnya berarti ya waktu itu. Wow. Ini view-nya asik banget sebenarnya teman-teman. Sebelah kanan kita ini cuman karena hujan ya, jadi ya agak sedikit, apa istilahnya, berkabut lah ya. Padahal kalau langit biru sih cakep banget ini di kanan kita ini. Nggak apa-apa ya, untuk hari ini mungkin belum dapat ya. Ini sama kayak perjalanan kita ke mana, ke Ujung Kulon ini. Hari pertama berangkat, waduh, hujan terus. Tapi besoknya sih cakep banget sih ini. Di sini longsor lagi, jadi jalanan yang longsor nih, apa, jembatan yang lagi diperbaiki mungkin udah 3 kali ya. Ini sih. Let's go. Wow.
Oke. Jembatan banyak yang putus ya teman-teman, udah ada 3 atau 4. Wih, berarti air yang waktu itu menyebabkan banjir di Sukabumi sini Celetuh parah ya. Wow. Jadi dia tuh gimana ya? Airnya tuh mungkin mata airnya kan banyak ya. Apa namanya? Jalur airnya banyak. Jadi di sini banjir, longsor sini banjir. Wah. Kiranya saya tuh waktu itu apa lihat berita oh satu daerah aja gitu kan, biasa banjir gitu ya teman-teman ya, satu daerah, ternyata dia nyebar ya. Putus udah 3. Wah, ini sebelah kanan ada resort bro, Laska namanya ya. Saingan ya, nggak ada saingannya di sini. Wah, harganya sih mungkin lumayan juga kali ya. Coba deh, nanti saya coba cek dan recheck, atau mungkin teman-teman ada yang pernah nginep di situ di Laska, boleh komen-komen ya. 1 malam berapa tuh? Terus pelayanannya atau fasilitasnya apa aja ya? Boleh komen-komen lah biar kita juga tahu nih di Laska. Sampai di sini teman-teman, kalau puncak akhir kita lurus ke atas. Nah, ini Geopark Celetuh, kita turun ke bawah ya. Pokoknya teman-teman ingat aja kalau puncak naik ke atas, nah kalau ke pantai turun ke bawah. Let's go. Ini jalanan di sini juga, kalau yang tadi sebelumnya turunnya curam banget. Nah, ini juga salah satu yang lumayan curam juga ini ya. Udah gitu sempit lagi. Ini kalau mobil-mobil besar kayak apa ya, Pajero, Fortuner gitu aja tuh kayaknya udah agak ribet sih, apalagi kalau papasan sama mobil lain. Nah, ini di depan ada penginapan Bukit Soca. Oke, nah ini penginapan ini juga saya ada lihat nih di online. Coba deh kita jalan dulu ya, karena hari ini hari biasa, hari Selasa, jadi aman lah ya. Kita datang on the spot juga pasti ada gitu. Nah, ini di sebelah kanan nih kalau kita mau ke Curug Cimarinjung teman-teman, ini masuk dari kanan ini ya. Nah, daerah sini nih masuk ke arah curugnya. Tapi kita dari depan sini juga bisa lihat curugnya sih teman-teman. Coba kita intip ya, dia punya warna airnya apa. Terakhir sih saya di sini dapat warna air merah ya. Mudah-mudahan sih udah bagus lagi gitu. Jadi buat yang explore ke sini udah dapat apa namanya, view-nya ganteng gitu lah ya. Coba kita putar balik dulu. Oh, itu dia teman-teman, dia punya air terjun. Sedikit merah ya, tapi nggak merah-merah banget kayak waktu itu saya dapat merah banget, coklat banget ya. Nah, kalau ini udah agak sedikit putih-putih lah ya, tapi masih merah juga sih. Explore-nya nanti pas pagi lah, biar lebih terang kan. Ini udah malam juga. Saya juga udah basah semua ini. Rasanya pengen cepet-cepet masuk ke penginapan ya, biar salin dulu. Jalan putus bro, hilang ini. Gokil, ini dulu kan ada jalan di sini. Iya nggak sih? Waduh. Wow, dulu berarti ini habis semua ini ya. Banjirnya hantam habis ini di sini. Nah, di sini penginapan udah banyak nih teman-teman, tinggal kita cari aja menyesuaikan budget ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Seperti ini teman-teman suasana sore hari di Geopark Celetuh, Pantai Palampang ya. Ini di sebelah kanan kita ini Pantai Palampang, yang kalau kita lihat dari Puncak Dharma itu bentuknya agak begini gitu ya. Nah, jadi sebelah kanan kita ini Pantai Palampang. Oke, Pertasiop tutup. Kita punya BBM udah merah banget ini, paling ya main eceran aja dah besok. Hah? Enggak, udah. Nah, di sebelah kiri ini ada rumah makan Kapika teman-teman. Kayaknya saya pernah makan di sini nih. Ya. Sama Mas siapa namanya? Mas Askar kalau nggak salah. Iya. Coba tanya deh ibunya. Boleh lihat dulu, Bu? Iya.
Lihat dulu ya. Ini yang apa, Bu? Ini yang non. Ini yang nggak AC? Yang ini yang AC 200 dah. Nah, ini yang apa, Bu? Yang non AC Oh, non AC. Ini berapa harganya? 150. Oh, 150. Kalau yang AC yang mana, Bu? Aduh, saya kakinya, sandal saya hilang, Bu. Ya, tuh bisa cuci kaki sih. Oh iya, saya intip ya, Bu ya. Ada BRI ini. Kalau di apa ada kan sambil belanja enggak banyak. Kita sudah dapat penginapan ya, lumayan. Ambil yang AC, cuman belum ada ininya, apa namanya? Belum ada duitnya nih, saya belum narik. Jadi kita ke Alfa dulu deh. Tarik tunai. Belanja dulu. Kalian mau beli ini nih apa? Beli Aqua ya. Jadi kalau teman-teman main ke sini biasanya kalau yang touring-touring itu ya langsung ke ciri apa pakai box ya, kayak saya sekarang ini kan Bisri dipasangin box nih. Jadi langsung ke ciri, oh ini dari apa, bukan orang di Palampang sini atau bukan orang Ciletus sini ya kan, jadi langsung disamperin, penginapan gitu. Sama kayak tadi kita lewat juga ada ibunya langsung penginapan gitu, cukup nyaman juga, langsung kita ambil ya kan. Oke, kita tarik tunai dulu di sini, nanti kita lanjut lagi.